100% barang bukti narkoba tidak pernah ada dalam penguasaan dari terdakwa. Narkoba 1 kilogram tidak pernah ditemukan, tidak pernah disita, tidak pernah diketahui siapa pemakainya. Sebagai perbandingan lagi-lagi, apakah seseorang bisa dituduh membunuh kalau korban yang dibunuh tidak pernah ditemukan? Dan semua saksi yang terkait dengan 1 kilogram hanya berupa saksi hearsay atau katanya, ya. Dan juga hanya ada satu saksi, yaitu saksi satu mahkota. Itu yang 1 kilogram yang tidak jelas objek perkaranya tidak ada. Kemudian mengenai penyerahan uang pun tidak ada bukti, tidak ada CCTV, dan semuanya tidak ada bukti apapun mengenai penyerahan uang atas 1 kilogram tersebut. Hanya ada satu saksi mahkota. Mengenai 4 kilogram, juga mengenai 4 kilogram sudah berulang-ulang di dalam fakta persidangan dan diakui oleh semua pihak bahwa terdakwa ini mengatakan musnahkan. Dan 3 ahli hukum, yaitu Eva, Jamin Ginting, dan Elwi Daniel memberikan keterangan ahli bahwa dengan adanya perintah dari terdakwa untuk dimusnahkan barang tersebut, maka terdakwa sudah tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila di kemudian hari, yaitu tanggal 3 Oktober, saksi Dodi ternyata menjual narkoba tersebut. Kami sengaja singkat. Hal yang paling penting majelis hakim adalah yang kami sangat sedih adalah di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut mengajukan berbagai barang bukti berupa beberapa gram barang bukti narkoba yang tidak disita dari terdakwa. Dibawa ke persidangan ini tapi tidak pernah disita dari terdakwa. Terdakwa juga sudah membantah pernah melihat, menyimpan, menguasai atau memiliki barang bukti narkoba tersebut. JPU tidak bisa membuktikan dari mana asal narkoba tersebut. JPU mendalilkan bahwa beberapa gram barang narkoba yang dilampirkan dalam perkara ini berasal dari hasil penyitaan Polres Bukit Tinggi. Akan tetapi sama sekali tidak ada bisa dibuktikan bahwa 1 gram pun narkoba tersebut disita dari terdakwa ini. Dan hal ini merupakan kebalikan dari perkara dalam perkara Ferdi Sambo. Menurut pengadilan bahwa vonis barang bukti dalam perkara Ferdi Sambo barang bukti dihilangkan. Dalam perkara ini justru sebaliknya, barang bukti diada-adakan atau direkayasa. Jadi perkara ini bertolak belakang dengan perkara Ferdi Sambo. Bahwa 2 penyidik dari Polda Metro Jaya yang diperiksa di bawah sumpah juga menerangkan bahwa tidak ada satu ons pun barang narkoba tersebut ditemukan dari terdakwa ini maupun dari hasil penjualan. Majelis hakim yang mulia, pada saat majelis hakim bermusyawarah untuk membuat putusan dalam perkara ini, mohon berkenan dihayati nasihat dari Bapak Mahfud MD, ex-ketua Mahfud MD yang juga adalah Menko Polhukam sekarang, yang pernah memberikan nasihat kepada mantan ketua KPK yang menyatakan, sekalipun kau percaya atau yakin bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana, tapi due process of law harus diterapkan terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Artinya, sebagai tersangka aja tidak boleh ditetapkan kalau due process of law tidak diterapkan, apalagi menghukum mati. Majelis hakim yang mulia, tibalah kami kepada permohonan kami yang terakhir. Berdasarkan uraian fakta-fakta, bukti-bukti dan analisa juridis di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan ke-1 sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Dakwaan kedua ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 114
11 ayat 2 Undang-Undang nomor 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum dan atau surat tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. 2. Membebaskan terdakwa Teddy Minahasa dari segala tuntutan hukum prisprak atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Teddy Minahasa dari segala tuntutan hukum onslah. Memerintahkan agar terdakwa Teddy Minahasa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Memulihkan segala hak terdakwa Teddy Minahasa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik dan harkat dan martabatnya. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ex equat bono demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah pledoi ini